Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Khalaqal insana halu'a. Idza masyahu syarru jazua wa idza masahul khairu manu'a. Illal musallina alladzina hum an salatihim daimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah, puji syukur tak henti-hentinya marilah kita senantiasa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan inayahnya sehingga sampai pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat teriring salam marilah kita senantiasa sanjung agungkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap orang tua pasti menginginkan anak keturunannya menjadi anak-anak keturunan yang soleh, keturunan yang sukses, yang senantiasa membanggakan orang tua serta berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Tidak ada seorang orang tua pun yang senantiasa menginginkan anak keturunan menjadi anak keturunan yang gagal. Oleh karena itu sudah menjadi suatu keharusan bagi orang tua bagaimana mampu menghantarkan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang sukses dalam masa depannya. Saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah, terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 9. Di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Berdasarkan ayat ini jelas bahwasanya hendaklah takut kepada Allah yang apabila di belakang mereka terdapat orang-orang yang lemah, baik lemah dalam bidang pengetahuan, bidang ekonomi maupun bidang-bidang yang lain. Berdasarkan ayat ini jelas bahwasanya tidak ada orang tua yang menginginkan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang lemah dalam bidang apapun. Berdasarkan ayat ini pula menjelaskan kepada kita semua bahwa yang pertama, selaku orang tua hendaklah senantiasa khawatir, takut manakala anak keturunannya nanti menjadi anak keturunan yang lemah dalam bidang pengetahuan alias bodoh. Artinya tidak ada orang tua yang ingin anak keturunannya menjadi anak keturunan yang lemah dalam bidang pengetahuan alias bodoh. Karena sesungguhnya Islam itu sendiri sangat menghargai anak keturunannya menjadi anak keturunan yang hebat, yang cerdas, yang pintar. Artinya Islam tidak menghendaki agar hamba-hamba umat manusia ini menjadi umat manusia yang bodoh. Tetapi Islam sangat menginginkan agar kiranya umat manusia ini menjadi umat-umat yang cerdas. Karena sesungguhnya hanya orang yang berpengetahuanlah, hanya orang yang cerdaslah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ingat dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berpengetahuan dengan beberapa derajat. Berdasarkan ayat ini jelas bahwasanya hanya orang-orang yang berpengetahuanlah, hanya orang-orang yang pintarlah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentu setiap orang tua harus senantiasa memberikan bekal kepada anak-anaknya agar nantinya anak-anaknya menjadi anak-anak yang berpengetahuan tinggi atau yang berilmu. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah, berdasarkan ayat itu juga Allah menjelaskan kepada kita semua agar kiranya kita selaku orang-orang tua hendaklah senantiasa takut, khawatir manakala anak keturunan kita nantinya menjadi anak keturunan yang lemah dalam bidang ekonomi alias miskin. Islam tidak menghendaki umat-umat manusia ini menjadi umat-umat yang miskin, tetapi justru sebaliknya Islam menghendaki agar kiranya umat-umat manusia ini menjadi umat-umat yang kaya, yang berkecukupan. Karena dengan kecukupan inilah akan menjadi modal dalam mengarungi kehidupan. Dengan modal ini pula kita akan
sukses dalam menuntut ilmu. Untuk itu, saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah, sudah barang tentu selaku orang tua tidak ingin agar anak-anak keturunannya nantinya akan menjadi anak keturunan yang miskin. Tetapi selaku orang tua hendaklah senantiasa berusaha dan berupaya bagaimana anak keturunannya nanti menjadi anak keturunan yang mampu, yang kaya, sehingga akan dapat mengangkat derajat orang tua sekaligus dapat mensukseskan masa depannya. Saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah, kemudian berdasarkan ayat itu pula, yakni pada surat An-Nisa ayat 9, Allah juga menjelaskan kepada kita semua agar kiranya kita selaku orang-orang tua senantiasa takut khawatir manakala anak keturunannya nanti menjadi anak keturunan yang lemah dalam bidang iman. Artinya iman dalam hal ini menjadi barometer bagi seseorang. Ketika iman seseorang itu mantap, maka insya Allah dalam mengarungi kehidupan ini juga akan selalu sukses. Tetapi ketika imannya lemah, maka kita pun mudah tergoncangkan oleh suasana dan kehidupan. Oleh karena itu selaku orang tua sudah sepantasnya untuk memberikan modal kepada anak-anak keturunannya agar kiranya anak keturunannya menjadi anak-anak yang memiliki iman yang kuat. Saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah, dengan demikian jelas bahwasanya berdasarkan ayat 9 surat An-Nisa ini jelas bahwasanya orang tua memiliki peran yang sangat luar biasa terhadap masa depan anak-anaknya. Karena pada dasarnya orang tua senantiasa mengharapkan agar kiranya masa depan anak-anaknya nanti menjadi masa depan yang ceria, masa depan yang luar biasa bagi anak keturunannya. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah, oleh karena itu peran orang tua dalam menghantarkan masa depan anaknya sangatlah luar biasa. Maka dalam hal ini jelas bahwasanya sukses tidaknya anak-anak keturunannya tergantung pada orang tuanya. Maka sudah barang tentu kita selaku orang-orang tua hendaklah mampu menghantarkan anak-anak kita menuju masa depan yang ceria. Jangan pernah kita selaku orang tua tak peduli masa bodoh terhadap anak-anak kita. Tetapi sebaliknya kita selaku orang tua harus berupaya dengan maksimal mungkin untuk memberikan bekal kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita akan memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang lebih baik daripada kita selaku orang-orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.